Hari kedua bukannya takut gitu, tapi nyerang dulu. Kenapa? Karena faktor kedua menurut Legend Akram, bahwa orang-orang Persia itu sebetulnya hari kedua sudah jatuh mentalnya. Tadi saya nggak sempat ceritain sih, di awal-awal tuh ada perang tanding sebenarnya, tapi ya sudahlah, anggap aja udah lewat gitu ya. Nah yang kedua ini adalah orang-orang Persia itu sebenarnya sudah shock ketika pasukan gajah itu tidak membuahkan hasil. Nah, tapi mereka masih punya pasukan inti ya, apa istilahnya itu, kalau di film-film itu disebutnya sebagai immortal. Pernah dengar nggak immortal? Jadi pasukan-pasukan yang siap mati. Mereka itu jumlahnya 6.000 atau 7.000 dan semuanya itu diikat dengan rantai. Jadi ini syahidnya versi Persia gitu. Orangnya matinya nggak perlu mundur, maju aja pokoknya, maju seperti itu. Jadi mereka tidak boleh mundur dengan cara seperti itu. Kaum muslimin yang begituan asik. Orangnya nggak bisa manuver kan? Nggak bisa manuver, apalagi mereka pakai baju besi semua. Kalau pernah lihat filmnya kan, bukan hanya orangnya pakai baju besi, gajahnya juga dipakein lamalar, tuh dipakein baju tebal-tebal itu. Nggak tahu tuh gajah kegerahan apa enggak. Tapi ya seperti itu perangnya. Mereka itu digambarkan sebagai pasukan heavy infantry, jadi pasukan yang berperangkat berat. Memang kalau perangnya head on ya habis, karena mereka ditebasin berkali-kali nggak tembus gitu. Tapi kaum muslimin tahu caranya kan. Nah, mereka sudah latihan, mereka sudah tahu, mereka tahu reaksinya. Inilah pentingnya survei, pentingnya data gitu ya. Menurut saya kalau mau diambil hikmahnya itu, bahwa peperangan itu bukan sekedar bakbuk gitu, tetapi ngelihat reaksi musuh, timing musuh. Itu selama 3 bulan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah punya datanya. Dia tahu mana yang harus dipikiri, mana dikirim. Walaupun memang ada juga yang meleset-meleset dari prediksi beliau ya, tetapi overall seperti itu. Jadi kaum muslimin di luar dugaan hari kedua itu menyerang ya, dan sempat hampir menembus sampai ke hampir ketemu Wadi Atik, bukan Wadi Akik, saya baca salah. Wadi Atik ya, itu berarti sudah hampir split 2. Hanya saja udah keburu menjelang malam, sehingga waktu itu manuver tidak bisa dilakukan tengah malam. Perang zaman dulu, mohon maaf nih, mungkin buat yang sering nonton film perang gitu kan, kalau sekarang kan tembak-tembakan di malam-malam gitu kan, pakai night vision. Night vision gitu-gitu ya, infrared gitu kan. Nah, zaman dulu enggak, pokoknya begitu udah agak gelap, udah tuh semuanya sepakat untuk balik ke barisan masing-masing, kalau enggak nanti nyasar. Udah gelap gitu kan, nggak ada torch, nggak ada apa gitu ya. Jadi memang sudah disepakati kalau menjelang sore balik. Jadi memang timingnya save by the light, save by the bell, kira-kira begitu. Nah, next hari ketiga ternyata orang Persia kembali bersemangat, bahkan mereka hampir merebut benteng Uzaib. Alhamdulillah Sa'ad bin Abi Waqqas sempat menempatkan pasukan di bawah, di belakang ya, untuk berjaga-jaga kalau sampai ada terobosan. Dan ternyata betul bisa ditahan. Kalau misalnya benteng ini direbut, mungkin kaum muslimin juga terpaksa mundur karena logistik juga ada di sini. Akhirnya karena mereka tidak berhasil, mereka kembali dan kaum muslimin berhasil membalas menyerang pada hari ketiga. Nah, hari keempat yang phase terakhir adalah ada bantuan datang dari Basra ya, dari daerah selatan ya, dari Basra. Nah, dibawa ke sini dan pasukan itu kemudian menambah menambah kesemangatan dan menambah jumlah, walaupun tidak signifikan sebenarnya, tapi cukup untuk memenangkan peperangan. Barulah ada yang namanya envelopment. Jadi serang dari depan, serang dari samping, kiri dan kanan, akhirnya musuh tak bisa bergerak kecuali kemudian itu mereka terjepit. Jadi pasukan yang banyak itu banyak yang mati juga, tenggelam atau hanyut di Wadi Atik, banyak juga melarikan diri. Apalagi waktu itu kaum muslimin dipimpin oleh para komandan yang siap syahid ya, fisabilillah. Dan akhirnya mereka titik baliknya itu atau titik kekalahan itu adalah ketika Rustum itu berhasil dibunuh di bagian tengah ya. Ada, kalau menurut versi Imam Tabari itu lempar dengan lembing. Jadi ada yang melempar dengan lembing cukup jauh gitu ya. Mungkin mirip-mirip yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib itu, Wahsy ya. Mirip Wahsy itu, melemparkan lembingnya dari jarak jauh ya, kayak kalau sekarang tuh kayak sniper gitu, lembing jarak jauh kemudian menancap di Rustom ya, dan Rustom itu kemudian mati. Dan pasukan kita tahu zaman dulu kalau komandannya sudah mati itu biasanya kocar-kacir. Kocar-kacirnya itu bukan karena jatuh mental, tapi juga karena biasanya karena tidak ada kepastian siapa yang akan digaji siapa. Jadi semua pulang, kabur, ngambil apa aja yang tersisa di belakang. Itu jeleknya perang zaman dulu itu. Jadi orang-orang kalau jenderal sudah mati kan nggak ada kepastian siapa yang dibayar, siapa yang enggak. Udah mereka akhirnya pulang ke belakang bukan untuk nerusin perang, tapi untuk ngambil jatah
jatah bayaran dan kemudian pulang ke tempatnya masing-masing. Zaman dulu rata-rata seperti itu, bukan karena kalah secara taktis. Biasa. Nah, beberapa catatan akhir karena mungkin sudah hampir habis, pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu harus beristirahat 2 bulan di Al-Qadisiyah. Jadi sebelum bisa mengejar. Jadi sebenarnya waktu itu hitung-hitungan dari Letjen Akram itu sebenarnya kalau di dalam ketika kalah Qadisiyah itu ada bantuan 2.000 saja pasukan untuk mengejar sampai ke Madain atau ke Ctesifon. Ya, Madain itu maksudnya 2 kota. Di sisi barat itu di sisi timur ya. Di sisi timur Ctesifon, di sisi baratnya kok saya lupa. Nah, itu ibu kotanya itu sebenarnya dalam cukup 2.000 pasukan saja untuk menggerbak menguasai kota tersebut sebelum mereka sempat membakar jembatan. Jadi sebenarnya ada jembatan. Jadi ibu kota Persia itu di Madain itu terdiri dari 2 bagian ya, di kota yang di sebelah barat dan kota yang di sebelah timur Sungai Eufrat. Nah, itu ada jembatan-jembatan. Nah, ketika kalah ini mereka lari ke sana dan membakar jembatan-jembatan itu. Jadi kaum muslimin belum sempat mengejar. Ya. Makanya nanti ada penyeberangan lewat laut amfibi. Jadi peperangan amfibi pertama yang memenangkan ini, dan itu juga kalau menurut John Bagel-Glob itu usulannya dari Salman Al-Farisi. Saya belum temukan, mungkin ada di Tobari. Saya belum temukan. Harusnya ada sih sebenarnya. Karena mereka itu bacanya dari Tobari juga sebenarnya. Nah, setelah 2 bulan barulah bisa bergerak ya ke Hirah, kemudian sampai ke Babylon, itu reruntuhan zaman dulu, zaman era sebelum Persia. Ya, kemudian ke Madain. Ya, Madain itu istilah orang-orang Arab ya. Nama aslinya sebenarnya bukan Madain. Seleucia ini tadi. Sebelah baratnya Seleucia, kemudian di sebelah timurnya Ctesifon. Jadi digabungkan dianggap 2 kota, ibu kota Persia di Irak. Nah, walaupun bukan bagian dari Qadisiyah waktu itu, ada tawaran gencatan senjata setelah kekalahan di Qadisiyah. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Sa'ad karena tawaran gencatan senjata atau perdamaian ini menunjukkan bahwa sebenarnya pasukan Persia sudah tidak siap untuk berperang lebih banyak lagi. Maka ini momentum untuk Sa'ad ya waktu itu untuk melakukan penyeberangan. Ya, penyeberangan agak jauh ke selatan ya, ke hilir ya dari kota Madain dan kemudian melambung dan berhasil menguasai Madain. Jadi itu mungkin dalam waktu yang terbatas ini Ctesifon jatuh, kaisarnya mundur, walaupun terus diuber sampai ke pedalaman Persia. Dia mati di perbatasan Afghanistan. Tetapi ini sebenarnya sudah tidak efektif. Dia tidak bisa lagi memerintah, tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghambat. Makanya tadi disebut juga Odisea sebagai pembuka Persia. Itu mungkin versi 30 menit. Mohon maaf ini ngebutnya kayak dikejar kereta. Jadi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Menurut saya garis bawahi saya itu yang saya garis bawahi adalah bahwa setiap orang berperan sesuai dengan perannya. Setiap orang tahu diri, kalau dia bukan tentara ya jangan sok-sok jadi tentara gitu. Kecuali sudah memiliki 4 kriteria tadi, biar nggak ngerepotin orang. Ya jangan sampai di peperangan ini ngerepotin orang gitu. Ya lapar lah apalah gitu ya. Kalau memang belum waktunya makan ya jangan makan. Kalau belum waktunya istirahat jangan minta istirahat, itu kalau militer gitu ya. Kalau kita mungkin bisa anytime. Itu yang mungkin perlu kita apresiasi, bagaimana jeniusnya Umar bin Khattab tadi sudah saya jelaskan, bagaimana tawadunya Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai ahli jannah, alul jannah juga seperti itu, al-Muthanna juga begitu, dan masih banyak lagi nama-nama yang nggak mungkin sempat kita bahas dalam waktu yang pendek ini. Mudah-mudahan saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Agung Waspodo atas pemaparannya tentang perang Qadisiyah. Menarik sekali ya. Dan saya melihat juga di sini ternyata ada pula peran yang sangat penting dari Salman Al-Farisi, Ustaz ya. Bagaimana beliau memberikan advice, bagaimana detail-detail seperti tadi menyeberangi sungai, kemudian menunjukkan ini jembatan yang tunnel atau parit ya. Parit yang seperti dahulu mereka pernah lakukan di perang Khandaq gitu. Jazakallah khair sekali lagi. Menarik sekali.